Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, sebagaimana Rasulullah SAW telah disiksa dan diganggu, begitu pula para sahabatnya radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari berceramah di Masjidil Haram. Akhirnya dipukuli orang-orang musyrik. Di antara yang memukulinya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia memukul wajah beliau dengan 2 sandal hingga terluka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pada suatu waktu membaca Al-Quran dengan suara yang keras dan mereka memukulinya hingga mukanya terluka. Adapun Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, tatkala ibunya mengetahui keimanannya, dia mengeluarkan anaknya dari rumahnya. Dia adalah anak muda yang hidup dalam curahan harta, tetapi setelah itu dia tidak lagi mendapatkan apa yang bisa mengganjal perutnya dari rasa lapar. Hingga kulitnya bersisik terkelupas karena kelaparan seperti kulit ular yang terlepas dari badannya, dan bahkan beberapa sahabatnya memandunya karena saking laparnya. Adapun cerita tentang Bilal radhiyallahu an yang telah mendapatkan siksaan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Hal tersebut disebabkan ia berasal dari kalangan budak. Majikannya Umayyah bin Khalaf mengikat talinya di lehernya kemudian diberikan kepada anak-anak, dan mereka menjadikannya mainan yang ditarik di gunung-gunung Mekah. Dan apabila matahari telah terik, ia mengeluarkan Bilal radhiyallahu anhu dan merebahkannya di atas padang pasir yang panas, kemudian meletakkan batu di atas dadanya. Dalam kondisi seperti itu, Umayyah bin Khalaf berkata, "Saya akan memperlakukanmu seperti itu terus-menerus hingga kamu mati atau tidak beriman kepada Muhammad." Namun Bilal radhiyallahu an tetap berkata, "Ahad, ahad," hingga Abu Bakar radhiyallahu an lewat menyaksikannya dan membebaskannya dengan menebus harganya. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Mereka adalah hamba saya dari Bani Makhzum. Ammar masuk Islam bersama kedua orang tuanya. Orang-orang musyrik menggiring mereka ke padang pasir. Apabila matahari sudah panas, kemudian mereka disiksa dengan panas matahari itu. Dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW lewat. Beliau berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Ammar dan keluarga Yasir, karena bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal karena siksaan dan Sumayyah meninggal karena Abu Jahal menancapkan tombak di kemaluannya. Dia adalah syahid pertama dalam Islam. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an juga mendapatkan siksaan yang beraneka ragam. Mereka meletakkan Khabbab di atas batu dan meletakkan batu-batu di atas badannya, hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu. Pada suatu hari, Khabbab datang ke majelis Umar radhiyallahu an yang berkata, "Kemarilah, karena tidak ada yang lebih pantas duduk di majelis ini kecuali Ammar." Khabbab memperlihatkan bekas luka siksaan pada belakang punggungnya. Di antara orang-orang lemah yang disiksa adalah Humamah, ibunda Bilal radhiyallahu an, Amir bin Fuhairah, dan lain-lain. Sementara Abu Bakar membebaskan para budak yang disiksa itu karena Allah. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ia berkata, "Saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah orang-orang musyrik telah berlebihan dalam menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah SAW supaya meninggalkan agamanya?" Dia berkata, "Demi Allah, mereka menyiksa umat Islam membuat mereka lapar dan haus, hingga mereka tidak lagi mampu berdiri karena siksaan itu, hingga mereka mengabulkan apa yang orang musyrik inginkan. Mereka bertanya, apakah Latta dan Uzza adalah Tuhan kalian, bukan Allah? Mereka mengiyakan, dan jika ada unta yang lewat, mereka bertanya, apakah itu adalah Tuhan kamu, bukan Allah? Mereka pun mengiyakan, karena begitu beratnya beban siksaan ketika itu. Allahu a'lamu bishawab.